antar kementerian lembaga tidak harus sama. Saya kira pendekatannya berbeda-beda. Saya kira ini yang menjadi arahan Bapak Presiden sehingga diharapkan bisa diberi ruang dan waktu pada awal tahun 2000 pada tingkatan jabatan, tingkatan pangkat atau daerah penugasan yang PAD-nya tinggi misalnya. Nah, saya kira ini tunkir ini dari evaluasi akuntabilitas yang ada. Saya kira ini akan menjadi pertimbangan. Pan RB juga sudah mengusulkan semua yang diajukan oleh kementerian lembaga instansi kepada Menteri Keuangan. Termasuk yang terakhir yang sudah lama tidak pernah diproses yaitu peningkatan penyesuaian penerimaan. Masih dalam proses yang mudah-mudahan dalam waktu sebulan ini bisa selesai. Karena target awal kami pada akhir tahun 2020, kemudian kita memberikan ruang bagi hal-hal yang perlu penyesuaian. Karena antar kementerian lembaga tidak harus sama. Saya kira pendekatannya berbeda-beda. Saya kira ini yang menjadi arahan Bapak Presiden sehingga diharapkan bisa diberi ruang dan waktu pada awal tahun 2021 untuk menyelaraskan maupun menyesuaikan semuanya ini. Teman-teman media yang saya hormati, secara prinsip bahwa akhir bulan Desember tahun 2019 dan awal-awal tahun 2020, Kemenpan RB selalu diajak berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan Kemendagri yang berkaitan dengan membahas masalah penerimaan atau penghasilan ASN, termasuk juga usul yang sangat bagus dari Ibu Menteri Keuangan untuk subsidi pensiun misalnya. Memang penghasilan yang diterima oleh ASN, PNS saat ini memang meliputi berbagai hal. Gaji pokok jelas lekat pada gaji pokok. Itu tunjangan keluarga, ada tunjangan pangan, kemudian tunjangan jabatan, baik jabatan struktural, jabatan fungsional maupun umum. Ada juga tunjangan kinerja, ada juga honorarium, uang sidang, uang lembur, uang rapat, yang saya kira bersifat opsional perkegiatan. Juga ada tunjangan khusus untuk PNS dalam kondisi tertentu. Kemudian arahan Bapak Presiden dan juga langkah-langkah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, misalnya memberikan gaji ke-13, ini yang terus dilakukan sampai di tahun 2021. Nah, komponen penghasilan tersebut di atas masih mengacu pada PP nomor 7 tahun 77 beserta peraturan turunannya. Nah, besaran yang diterima oleh PNS tergantung pada tingkatan jabatan, tingkatan pangkat, atau daerah penugasan. Ya jangan iri dengan DKI ya, yang PAD-nya tinggi. Mungkin jangan iri dengan berbagai tunjangan yang diterima di Kabupaten Bandung, Bali, yang PAD-nya tinggi misalnya. Nah, saya kira ini tunkir ini dari evaluasi akuntabilitas yang ada. Saya kira ini akan menjadi pertimbangan. Pan RB juga sudah mengusulkan semua yang diajukan oleh kementerian lembaga instansi kepada Menteri Keuangan. Termasuk yang terakhir yang sudah lama tidak pernah diproses yaitu peningkatan penyesuaian penerimaan untuk para hakim
sudah sekian tahun belum ada perubahan dibanding dengan yang lain-lainnya. Kemudian juga anggota Polri di Mabes Polri dan di BNN itu juga tunjangan kinerjanya belum sama. Ini sudah kami sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan, tapi karena prioritas anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bantuan sosial dalam kita menghadapi pandemi COVID ini, maka mohon maaf kalau memang ini belum bisa terpenuhi pada tahun anggaran 2020 atau 2021. Tapi saya yakin pemerintah akan terus memperhatikan ini yang berkaitan dengan berbagai tunjangan. Karena masalah jabatan yang berkaitan dengan JPT Madya, kemudian JPT Pratama, administrasi sampai ahli pertama, ahli muda, ahli madya dan sebagainya ini saya kira rata-rata penghasilan yang diterima itu sudah berkisar, yang saya sampaikan berkisar mayoritas sudah mencapai 9 jutaan. Belum ditambah gaji ke-13, ada tunjangan hari raya dan sebagainya. Ya karena ada pandemi itu saya kira belum bisa secara keseluruhan. Jadi catatan kami bahwa golongan ruang tertinggi itu pada jenjang jabatan, kepada PNS yang berkeluarga, kemudian tunjangan kinerja itu bisa maksimal 80%, dan simulasi penghasilan tersebut dikurangi dengan iuran wajib pegawai. Saya kira itu ada. Kementerian Pan-RB selalu berkoordinasi dengan BKN dan Kementerian Keuangan untuk terus berupaya melakukan perbaikan tingkat penghasilan PNS. Ya salah satunya tadi pemberian tunjangan kinerja bagi PNS di lingkungan pemerintah pusat yang berdasarkan capaian reformasi birokrasi di instansinya masing-masing. Kemudian juga pemberian tunjangan kinerja secara bertahap terus dilakukan peningkatan seiring dengan meningkatnya nilai capaian reformasi birokrasi di instansi yang terkait. Namun karena kondisi pandemi COVID ini, di mana keuangan negara mengalami tekanan dan ada skala prioritas keuangan negara yang difokuskan untuk kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan subsidi kesehatan dan sosial, maka peningkatan tingkat PNS seandainya tertunda, itu saya kira teman-teman PNS memahami. Tapi secara keseluruhan sudah kita proses dan sejak awal sudah dibahas dengan Ibu Menteri Keuangan, dengan Kemendagri, dengan Bappenas dan sebagainya. Saya kira ini beberapa hal-hal